Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Adinda Nala Puspa Rizkia dengan NPM 20506044, Kanisa Raihan Maharani dengan NPM 20506046, Raya Amanda Nur Islami dengan NPM 20506054, dan Nurmulan dengan NPM 20506059. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai tujuan dan standar kompetensi. Selanjutnya, pentingnya perumusan tujuan. Kegiatan pembelajaran yang dibangun oleh guru dan siswa adalah kegiatan yang bertujuan. Sebagai kegiatan yang bertujuan, maka segala sesuatu yang dilakukan guru dan siswa hendaknya diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Oleh sebab itu, merumuskan tujuan merupakan langkah pertama yang harus dilakukan dalam merancang sebuah program pembelajaran. Selanjutnya, tujuan pendidikan. Yang pertama, tujuan pendidikan nasional atau TPN. TPN adalah tujuan umum dan merupakan sasaran akhir yang harus dijadikan pedoman oleh setiap usaha pendidikan. Artinya, setiap lembaga dan penyelenggara pendidikan harus dapat membentuk manusia yang sesuai dengan rumusan itu, baik pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan formal, informal, maupun non-formal. TPN merupakan sumber dan pedoman dalam usaha penyelenggaraan pendidikan. Yang kedua, tujuan institusional. Tujuan institusional adalah tujuan yang harus dicapai oleh setiap lembaga pendidikan. Dengan kata lain, tujuan ini dapat didefinisikan sebagai kualifikasi yang harus dimiliki oleh setiap siswa setelah mereka menempuh atau dapat menyelesaikan program di suatu lembaga pendidikan tertentu. Tujuan institusional merupakan tujuan antara untuk mencapai tujuan umum yang dirumuskan dalam bentuk kompetensi lulusan setiap jenjang pendidikan, seperti misalnya standar kompetensi pendidikan dasar, menengah, kejuruan, dan jenjang pendidikan tinggi. Yang ketiga, tujuan kurikuler. Tujuan kurikuler adalah tujuan yang harus dicapai oleh setiap bidang studi atau mata pelajaran. Tujuan kurikuler dapat didefinisikan sebagai kualifikasi yang harus dimiliki anak didik setelah mereka menyelesaikan suatu bidang studi tertentu dalam suatu lembaga pendidikan. Tujuan kurikuler juga pada dasarnya merupakan tujuan untuk mencapai tujuan lembaga pendidikan. Dengan demikian, setiap tujuan kurikuler harus dapat mendukung dan diarahkan untuk mencapai tujuan institusional. Yang keempat, tujuan pembelajaran atau instruksional. Tujuan pembelajaran instruksional merupakan tujuan yang paling khusus. Tujuan pembelajaran yang merupakan bagian dari tujuan kurikuler dapat didefinisikan sebagai kemampuan yang harus dimiliki oleh setiap anak didik setelah mereka mempelajari bahasan tertentu dalam bidang studi tertentu dalam suatu kali pertemuan. Karena hanya guru yang memahami kondisi lapangan, termasuk memahami karakteristik siswa yang akan melakukan pembelajaran di suatu sekolah, maka menjabarkan tujuan pembelajaran ini adalah tugas guru. Yang selanjutnya yaitu tujuan dan kompetensi. Dalam konteks pengembangan kurikulum, kompetensi adalah perpaduan dari pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Dalam kompetensi sebagai tujuan, di dalamnya terdapat beberapa aspek, yaitu yang pertama ada pengetahuan atau knowledge, yaitu kemampuan dalam bidang kognitif. Misalnya, seorang guru sekolah dasar mengetahui teknik-teknik mengidentifikasi kebutuhan siswa dan menentukan strategi pembelajaran yang tepat sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang kedua yaitu pemahaman atau understanding, yaitu kedalaman pengetahuan yang dimiliki setiap individu. Misalnya, guru sekolah dasar bukan hanya sekedar tahu tentang teknik mengidentifikasi siswa, tapi juga memahami langkah-langkah yang harus dilaksanakan dalam proses mengidentifikasi tersebut. Yang ketiga yaitu kemahiran atau skill, yaitu tentang kemampuan individu untuk melaksanakan secara praktik tentang tugas atau pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Misalnya, kemahiran guru dalam menggunakan media dan sumber pembelajaran dalam proses belajar mengajar di dalam kelas. Kemahiran guru dalam melaksanakan evaluasi pembelajaran.
Yang keempat, nilai atau value, yaitu norma-norma yang dianggap baik oleh setiap individu. Nilai inilah yang selanjutnya akan menuntun setiap individu dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Misalnya nilai kejujuran, nilai kesederhanaan, nilai keterbukaan, dan lain sebagainya. Yang kelima yaitu sikap atau attitude, yaitu pandangan individu terhadap sesuatu. Misalnya senang tidak senang, suka tidak suka, dan lain sebagainya. Yang keenam, minat atau interest, yaitu kecenderungan individu untuk melakukan sesuatu perbuatan. Minat adalah aspek yang dapat menentukan motivasi seseorang melakukan aktivitas tertentu. Standar kompetensi lulusan satuan pendidikan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa standar kompetensi lulusan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah digunakan sebuah pedoman penilaian dalam menentukan kelulusan peserta didik. Dalam pasal 1 ayat 2, standar kompetensi lulusan meliputi standar kompetensi lulusan minimal kelompok mata pelajaran dan standar kompetensi lulusan minimal mata pelajaran. Kompetensi adalah pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diperlukan peserta didik setelah mengalami suatu proses pembelajaran. Standar kompetensi adalah suatu ukuran kompetensi yang harus dicapai peserta didik setelah mengikuti suatu proses dalam satuan pendidikan tertentu. Standar kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Merumuskan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran adalah kemampuan kompetensi atau keterampilan yang diharapkan dapat dimiliki siswa setelah mereka melakukan proses pembelajaran tertentu. Contoh rumusan tujuan pembelajaran yaitu sebagai berikut. Pertama, ada aspek kognitif, diantaranya yaitu siswa kelas 3 SMP diharapkan dapat menunjukkan komponen-komponen organ tubuh manusia bagian dalam melalui media torso yang ditunjukkan kepadanya sesuai dengan urutan dan kedudukannya dengan baik dan benar. Yang kedua, ada aspek keterampilan atau psikomotorik, yaitu siswa kelas 2 SMP diharapkan dapat berkomunikasi dalam bahasa Inggris secara efektif jika kepadanya diberikan contoh-contoh percakapan sehari-hari, minimal percakapan tentang kejadian-kejadian yang dialaminya sehari sebelumnya. Yang ketiga yaitu ada aspek sikap atau afektif. Siswa SMP kelas 1 diharapkan menunjukkan keberanian untuk berbicara dalam bahasa Inggris. Jika mereka ditanya dalam bahasa Inggris, dalam 3 minggu berikutnya, mereka tidak sungkan lagi bercakap dalam bahasa Inggris. Dari contoh-contoh tujuan di atas, maka tampak bahwa hasil belajar yang diharapkan adalah berupa kompetensi yang terukur dan observable, sehingga setiap guru bisa menilai keberhasilan pencapaian tujuan. Technological Pedagogical Content Knowledge, disingkat dengan TPACK, merupakan pengetahuan yang diperlukan untuk mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran kerangka pengetahuan. Ini berasal dari konstruksi Human tentang Pedagogical Content Knowledge atau PCK, yang kemudian diintegrasikan dengan teknologi atau ICT. Yang selanjutnya, bagaimana mengukur teknologi pedagogikal content knowledge. TPACK guru dapat dinilai dengan 5 level berbeda dengan menggunakan model atau bagan tentang proses keputusan yang inovatif. NIS 2012 P.6 mendefinisikan level tersebut sebagai berikut. Yang pertama, recognizing atau pengetahuan, di mana guru bisa menggunakan teknologi atau IC dan mengenali keselarasan teknologi atau IC dengan konten namun tidak mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran yang mereka lakukan. Yang kedua, accepting atau persuasi, di mana guru membentuk sikap yang menguntungkan atau tidak menuju pembelajaran konten dengan teknologi yang sesuai. Yang ketiga, exploring atau implementasi, di mana guru secara aktif mengintegrasikan pembelajaran dengan teknologi atau ICT yang sesuai. Yang keempat, adapting atau keputusan, di mana
guru terlibat dalam aktivitas yang mengarahkan pilihan untuk mengadopsi atau menolak belajar dengan teknologi atau ICT yang sesuai. Yang kelima, advancing atau konfirmasi, di mana guru mengevaluasi hasil dari pengambilan keputusan tentang mengintegrasikan pembelajaran dengan teknologi yang sesuai. Konsep TIPEC melibatkan 7 domain pengetahuan dikarenakan ada irisan atau yaitu sintesa baru, yaitu A. Pengetahuan materi, yaitu penguasaan bidang studi atau materi pembelajaran. B. Pengetahuan pedagogis, yaitu pengetahuan tentang proses dan strategi pembelajaran. C. Pengetahuan teknologi, yaitu pengetahuan bagaimana menggunakan teknologi digital. D. Pengetahuan pedagogi dan materi, yaitu gabungan pengetahuan tentang bidang studi atau materi pembelajaran dengan proses dan strategi pembelajaran. E. Pengetahuan teknologi dan materi, yaitu pengetahuan tentang teknologi digital dan pengetahuan bidang studi atau materi pembelajaran. F. Pengetahuan tentang teknologi dan pedagogi, yaitu pengetahuan tentang teknologi digital dan pengetahuan mengenai proses dan strategi pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu pengetahuan tentang teknologi pedagogi dan materi, yaitu pengetahuan tentang teknologi digital, pengetahuan tentang proses dan strategi pembelajaran, pengetahuan tentang bidang studi atau materi pembelajaran. Terdapat 8 domain untuk penerapan TPACK secara praktis, yaitu yang pertama, menggunakan TIK untuk penilaian peserta didik. Contohnya, menggunakan Microsoft Excel untuk mengolah nilai, dan menggunakan kuis online untuk menilai partisipasi peserta didik. Yang kedua, menggunakan TIK untuk memahami materi pembelajaran. Contohnya, mengemas materi abstrak ke dalam animasi video dan memberikan rujukan tautan untuk belajar lebih lanjut. Yang ketiga, mengintegrasikan TIK untuk memahami peserta didik. Contohnya, meminta peserta didik memvisualisasikan idenya menggunakan Corel Draw dan menggunakan WA atau email untuk menampung keluhan peserta didik. Yang keempat, mengintegrasikan TIK dalam rancangan kurikulum termasuk kebijakan. Contohnya, melibatkan guru dalam pengembangan sumber belajar digital dan memasukkan program peningkatan melek TIK bagi guru. Yang kelima, mengintegrasikan TIK untuk menyajikan data. Contohnya, menggunakan TIK untuk menyajikan data akademik, data induk peserta didik, dan membuat grafik. Yang keenam, mengintegrasikan TIK dalam strategi pembelajaran. Contohnya, mengembangkan pembelajaran berbasis web, mengelola forum diskusi online, dan menggunakan video pembelajaran untuk memotivasi peserta didik. Yang ketujuh, menerapkan TIK untuk pengelolaan pembelajaran. Contohnya, menggunakan TIK untuk presensi online dan menggunakan sistem informasi akademik. Yang kedelapan, mengintegrasikan TIK dalam konteks mengajar. Contohnya, menyediakan pilihan pembelajaran berbasis online dan menciptakan lingkungan pembelajaran. Kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu, kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru dan siswa adalah kegiatan yang bertujuan. Sebagai kegiatan yang bertujuan, maka segala sesuatu yang dilakukan guru dan siswa hendaknya diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Oleh sebab itu, merumuskan tujuan merupakan langkah pertama yang harus dilakukan dalam merancang sebuah program pembelajaran. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.